Kalau nggak dilatih, nggak dicoba, nggak bisa. Ya, kalau nggak dilatih, kalau nggak dicoba, teman-teman nggak bisa. Saya kasih tahu teorinya terlebih dahulu. Kemudian di Google Classroom silakan teman-teman lihat. Itu ada contoh soal, soal udah saya kasih, simple, gampang. Sama tutorial dari saya. Teman-teman tinggal ikuti tutorialnya. Hasil pengerjaan teman-teman tinggal di-upload di GCR. Selesai. Jadi minggu ini sama minggu kedua full total kita belajar mengenai SPSS. Kuncinya ada teman-teman mencoba ya untuk mengetahui SPSS. Kalau mungkin dulu PLS teman-teman suruh belajar sendiri, tapi di SPSS ini saya kasih tutorialnya. Tinggal ikuti, tinggal praktek langsung ya. Nah, ini sembari dengar materi dari saya, teman-teman lihat di Google kalau ada free download aplikasi SPSS bisa dicoba. Oke, waktunya seminggu teman-teman dalam mencoba, nggak harus hari ini selesai, tapi maksimal sebelum pertemuan minggu depan harus udah mencoba ya. Karena di minggu depan saya mau bahas berkaitan sama regresi sama analisis deskriptif. Hari ini temanya adalah teman-teman mencoba untuk validitas, reliabilitas sama uji asumsi klasik. Jadi ada empat. Hari ini saya ulangi validitas, reliabilitas sama uji asumsi klasik. Minggu depan nanti uji regresi sama analisis deskriptif. Ya, udah ada di Google Classroom, tinggal dicek, tinggal dilihat. Nah, sembari dengerin materi dari saya, ada teori sedikit, teman-teman bisa coba searching-searching, boleh, silahkan. Oke, saya masuk ke materi, sebentar ya. Teman-teman udah lihat? Berapa? Bentar, udah ya. Oke, hari ini kita belajar SPSS. Apa itu SPSS? Tujuan penggunaannya itu bagaimana? Yang pertama, ini ada beberapa tahapan. Pengertian SPSS, langkah-langkah menggunakan SPSS, uji statistik, analisis deskriptif, uji normalitas, uji homogenitas, uji t-test, dan soal latihan. Nah, soal latihan udah saya share, kita belajar dulu. SPSS, pengertiannya, ya, statistik merupakan kumpulan fakta fakta yang berbentuk angka-angka yang disusun dalam bentuk daftar atau tabel yang menggambarkan suatu persoalan, ya. SPSS singkatan dari Statistical Package for Social Science, yaitu perangkat paket statistika untuk ilmu-ilmu sosial. Jadi, SPSS membantu para peneliti-peneliti sosial, nih termasuk kita. Ya, kita ini peneliti sosial. Kalau peneliti sains tuh Fakultas Teknik, Fakultas MIPA, itu sains. Ya, untuk membantu mengolah data secara statistik untuk mengetahui suatu hubungan, suatu pengaruh. Nah, SPSS adalah software komputer untuk mengolah data statistik secara profesional. SPSS merupakan paket program statistik yang berguna untuk mengolah dan menganalisis data penelitian. Dengan SPSS, maka kebutuhan pengolahan dan analisis data dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat. Ya, kalau zaman dulu sekali itu pakainya Excel doang, teman-teman. Tapi di era 2000-an udah masuk SPSS. Ya, 2010 kesinian itu udah mulai masuk Lisrel, Amos, SmartPLS gitu ya. Karena model model penelitian itu makin banyak. Kan di pertemuan kedua apa ketiga saya sudah sampaikan di kelas. Teman-teman mau pakai SPSS boleh, PLS boleh, tapi itu masing-masing punya keunggulan, punya kelemahan. SPSS akan lebih mudah jika teman-teman modelnya simple gitu. Dua, tiga variabel enak, nggak ada hubungan tidak langsung bisa dipakai. Tapi kalau ada hubungan tidak langsung lebih enak, sama modelnya banyak, modelnya complicated lebih enak pakainya Smart PLS yang teman-teman udah pelajari. Nah, ini kita udah belajar. Ada data nominal, ada data ordinal, ada data interval, ada data rasio. Harusnya saya udah nggak usah jelasin lagi. Data nominal ini ya, data yang memperlihatkan tingkatan atau kualitas objek, jenis kelamin, agama, pekerjaan. Data ordinal dia mulai ada tingkatannya, tingkat pendidikan, pengetahuan, sikap, status gizi. Data interval, dia
eh, ada nolnya ya, ada batasnya, ada baseline-nya. Kalau data rasio ini apa namanya mempunyai titik nol yang absolut. Nah, ini contoh teknik analisis data. Analisis deskriptif adalah guna untuk memberikan gambaran secara singkat, teratur, dan jelas mengenai mean, median, modus, dan distribusi frekuensi dan histogram. Ini yang ada di bab 4 ya teman-teman. Ya, kalau teman-teman kan di bab 4 hasil dan pembahasan itu dimulai dari analisis deskriptif. Jadi ketika teman-teman kasih 200 kuesioner kepada responden, nah itu teman-teman hal yang pertama adalah analisis deskriptif ini mau saya bahas di minggu depan. Ya, teman-teman mulai lihat cek berapa yang laki-lakinya, berapa yang perempuannya, berapa yang lulusan S1 yang mengisi kuesioner, berapa lulusan SMA, terus berapa yang income-nya sekian, kayak gitu. Itu analisis deskriptif. Terus analisis deskriptif juga dikaitkan sama kuesioner. Mana indikator yang paling baik, mana indikator yang paling rendah. Nah, itu dijelaskan di analisis deskriptif. Ya. Analisis statistik inferensial adalah statistik yang berhubungan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari data yang telah disusun untuk melihat ada tidaknya pengaruh X dengan Y. Ini ya, kalau di Smart PLS teman-teman menggunakan T-value atau P-value ya. Di SPSS tuh ada. Nah, ini statistik inferensial. Kalau tadi statistik deskriptif, kalau yang ini inferensial. Inferensial untuk menentukan berapa pengaruhnya, berpengaruh atau tidak. Kalau berpengaruh, besarnya pengaruhnya berapa. Ya. Kemudian instrumen penelitian, karena teman-teman overall banyakkan yang kuantitatif, berarti kita harus pakai angket. Ya. Dari angket, Pak, dalam satu kuesioner ada, ambillah taruh 20 pertanyaan. Nah, dari 20 pertanyaan kita harus uji. Uji namanya uji validitas reliabilitas. Benar gak sih pertanyaan ini mengukur variabel motivasi? Kalau nggak mengukur, kalau nggak valid berarti harus dibuang, di drop. Nah, itu makanya kita membutuhkan uji validitas, reliabilitas. Kemudian analisis deskriptif. Min, media, modus. Nanti saya kasih contohnya ya. Kemudian di dalam di SPSS, kalau teman-teman sebentar PLS tuh nggak ada good test of fit ya. Oh, gini, teman-teman, kalau PLS itu paling mudah karena dia nggak harus data berdistribusi normal. Kalau di Amos atau Lisrel itu ada uji good test of fit, uji kesesuaian model. Maksudnya adalah apakah model penelitian yang teman-teman buat itu bagus apa enggak, sesuai enggak sih, teorinya kuat apa enggak sih. Kalau PLS nggak ada tuh yang kayak begitu. Nah, kalau di SPSS ada namanya uji asumsi klasik. Ya, yang pertama uji normalitas untuk menguji apakah data penelitian yang dilakukan berdistribusi normal atau tidak. Ya, berdistribusi atau normal atau tidak. Data tersebut normal atau tidak. Kalau datanya kebanyakan 5 ya nggak normal. Makanya di dalam uji normalitas tuh kelihatan ada yang setting data, ada yang manipulasi data itu diuji normalitas. Ya, tapi kalau Smart PLS dia nggak melihat ini. Dia bisa running program tanpa data tersebut itu berdistribusi normal gitu. Kemudian uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui varian dari beberapa populasi itu sama atau tidak. Ya, data yang bagus adalah data homogen. Kalau heterogen yang ngaco datanya, penelitiannya. Ya, penelitiannya. Misalnya saya mau meneliti kinerja divisi ini gitu ya. Nah, teman-teman ngambilnya ada yang divisi marketing, HR, finance, accounting, ya ngaco. Kesimpulannya nggak valid gitu. Nah, uji homogenitas ini digunakan untuk itu secara statistik. Uji t-test. Dalam hal ini akan kita menggunakan uji t-test. Uji t-test ini
untuk menguji hipotesis, teman-teman. Ya, sama seperti PLS ya. Lebih besar 0,05, lebih kecil 0,05. Kalau kemarin saya ada yang T-value di atas 1,96. Nah, di SPSS ada uji untuk mengukur berpengaruh atau enggak. Pakainya uji T di tes ini. Pedoman pengambilan keputusan dalam uji T-tes. Jika nilai sigma kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh. Nah, kalau jika nilai T-nya di atas 0,05, mereka nggak ada pengaruhnya tuh. Misalnya yang tadi ya, motivasi dengan hasil belajar. Kalau sigma di bawah 0,05 ada pengaruh. Kalau sigma di atas, berarti nggak ada pengaruh. Nah, ini kalau kita pakai SPSS. Contoh, misalnya sesuai judul kita di atas. Ada pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar terhadap hasil belajar. Itu HA-nya. H0-nya tidak ada pengaruh. Nah, dari perhitungan didapat, jika nilai SIG-nya lebih kecil 0,05, HA dapat diterima. Berarti ada pengaruhnya, H0 ditolak. Tapi kalau lebih besar dibandingkan 0,05, HA-nya ditolak, H0-nya diterima. Berarti tidak ada pengaruh. Ini SPSS contohnya ya. Saya kasih highlight beberapa poin. Menjalankan SPSS, teman-teman buka SPSS. Ini tampilan awal SPSS. 3 halaman penting dalam SPSS, data view, variable view, output. Nah, ini teman-teman coba. Saya udah kasih tutorial di Google Classroom, di YouTube saya. Tinggal ikuti, tinggal latihan, tinggal dicoba. Nanti bebas teman-teman mau pakai SPSS, deskripsinya, atau PLS, boleh. Yang penting teman-teman udah belajar. Ini ya, lembar kertas pada tampilan SPSS. Ya, SPSS ini data view, variable view. Ini tampilan outputnya nanti keluar tampilan outputnya. Data view tempat untuk menginput data statistik ya, yang ini. Ini tempat data untuk menginput statistik. Nilainya misalnya kuesionernya kan 1 sampai 5 pakai sekali ketik. Ya udah isinya di antara segitu aja 1 sampai 5. Variable view tempat untuk menginput variabel statistik ini ya. Misalnya variabel motivasi, kita kasih nama motivasi, kinerja, minat belajar, minat berwirausaha. Nah, ini kita masukin, kita kasih nama. Nah, kita sebagai data editor mempunyai 2 fungsi utama, sebagai tempat untuk input data dan tempat untuk memproses data. Ya, kita memproses data tersebut sampai nanti ada outputnya. Ini outputnya masih kosong. Ya, tapi ini tampilannya aja. Nah, beberapa menu utama dalam SPSS. File berisi fasilitas pengolahan data file, data berkaitan dengan perubahan dan pengolahan data, transform, digunakan untuk memanipulasi data. Manipulasi itu maksudnya nanti kita siap untuk analyze ya. Bukannya data itu dibohongin, enggak. Analyze digunakan untuk memvisualisasikan data dan membuat grafik. Help berisikan informasi mengenai SPSS. Oke, saya coba teman-teman lihat. Ini nanti gambaran. Udah kelihatan belum? Tampilannya berubah PDF. Udah, Pak. Sudah, Pak. Udah, Udah ya. Pak. Ini contoh saya punya tesis. Ini pakai pedoman yang lama ya, tapi nggak apa-apa. Saya punya tesis, pakainya apa? SPSS. Nah, kan kalian bikin analisis deskriptif nih di sini. Ini analisis deskriptif. Nanti ya minggu depan kita belajar analisis deskriptif. Berapa persentasenya? Ini yang dibagi per usia. Berapa persentasenya yang usianya segini, segitu dan seterusnya. Kemudian ini usia, terus pendidikan terakhir. Jadi ini tergantung teman-teman. Di kuesioner teman-teman mau bagi apa? Jenis kelamin, usia, pendidikan boleh. Menikah atau nggak menikah boleh. Ya, bebas. Ini status. Nah, kemudian di dalam analisis deskriptif, kita bikin nih. Jadi ini kan variabelnya kinerja. Ada pernyataan.
Ini indikatornya ya, ini pernyataan si untuk mengukur kinerja. Ya, kita lihat nih, ini ada anak ini menggunakan analisis deskriptif dalam SPSS. Kita lihat cek kata-katanya berapa. Nanti dari sini kita bisa ambil kesimpulan nih teman-teman. Buat taruh di bab 5 kesimpulan saran implikasi. Lihat mana yang paling kecil persentasenya, mana yang paling besar. Nih yang paling kecil 2,7 ya. Nih 2,7. Diingat-ingat teman-teman. Berarti yang paling kecil ini nanti masuknya di saran. Saran untuk variabel kinerja itu diharapkan nanti ke depan ini nih. Saya tidak taat terhadap semua aturan prosedur kerja. Berarti mendorong supaya karyawannya untuk taat. Ya. Nah, terus gimana Pak kalau yang besar nih? Yang besar ini 3,9. Saya selalu antusias dan menjadi contoh bagi kalian. 3,9 kan ya? Ada nggak yang 4? Nggak ada nih. 3,9. Berarti dengan mempertahankan antusias dan menjadi contoh bagi karyawan, dia sudah mewakili variabel kinerja ini. Jadi, implikasinya perusahaan cukup untuk mempertahankan ini karena mewakili variabel kinerja. Jadi dari analisis deskriptif ini teman-teman bisa cek mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah. Yang paling rendah dijadiin saran, yang paling tinggi dijadiin implikasi, bukan ngalor ngidul gak jelas entah kemana. Maka itu saya suka marah kalau pada saat sidang implikasi dan sarannya gak based on data, padahal datanya ada di analisis deskriptif. Begitu juga di variabel-variabel yang lain. Itu variabel kinerja ini stres. Lihat mana yang rata-rata paling kecil, mana yang paling tinggi. Nih, yang paling tinggi 4,1. Tinggal dibikin kalimat di deskripsi ini itu saja. Kemudian, sebentar, aku buka yang... Nah, validitas dan reliabilitas nanti ditaruhnya, kan kalian seminar proposal dulu. Seminar proposal tuh nggak ada yang kayak gini ya. Ini 000 pasti. Nanti sesudah sempro, kalau kalian pakai SPSS, nanti bikin tabel ini. Kita cek mana yang di drop gitu ya. Mana yang di drop. Misalnya ini variabel kinerja ya. Ya, variabel kinerja. Ada berapa nomor pertanyaan untuk dimensi ini? Ada 5 yang positif, negatif. Sorry. 1, 2, 3, 4. Ada 4 pertanyaan yang positif, satu yang negatif. Berarti total pertanyaan ada 5. Sebelum penelitian ada 5 maksudnya di sini. Nah, sesudah penelitian, kita cek validitas reliabilitas. Ternyata yang di drop ada 2, jadinya total tinggal 3. Dimensi kuantitas, total yang positif ada 4, yang negatif ada 1. Berarti total pertanyaan ada 5. Ya, sebelum penelitian ini ada 5, tapi setelah kita uji validitas reliabilitas, ini yang di drop 3. Berarti tinggal masukin 3. Begitu juga dimensi yang lain. Ini yang dimaksud menguji validitas dan reliabilitas. Kita lanjutkan saya ke sini. Kemudian ada uji asumsi klasik. Nih, pengujian persyaratan analisis data. Ini yang hari ini teman-teman akan belajar ya berkaitan sama validitas reliabilitas dan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ada uji multi-call, ada uji heteroskedastisitas. Nanti output dalam SPSS tampilannya begini, teman-teman. Deskripsinya gimana? Lihat di YouTube gue. Belajar latihan. Nanti kalian bisa interpretasi sama interpretasinya. Kalau kita lihat di sini VIF, ketiga nilai VIF dari variabel kurang dari 10. Berarti model regresi tidak mengandung multi-call. Uji heteroskadastisitas ini gambarnya pakai scatter plot. Grafik scatter plot dapat diketahui bahwa terlihat pola yang menyebar di bawah dan di atas angka 0, sumbu Y nih di atas. Sekarang bahwa tidak ada bahwa tidak terjadi heteroskadastisitas. Uji normalitas. Nih ya. Caranya bisa pakai ini, p-plot ini, ataupun ini uji normalitas nih. Ini kan kayak kita lihat nih. Ataupun pakai teknik Kolmogorov-Smirnov. Ya, kemudian kita interpretasikan berdasarkan hasil tabel 4.10, ini contoh ya, dapat diketahui bahwa nilai
asintotnya sebesar 0,630. Nih, nilai Kolmogorov spin-off-nya 0,630 dapat disimpulkan data berdistribusi normal karena berada di atas taraf signifikansi 0,05. Nih, asimptot 0, yang Kolmogorov spin-off 0,630 di atas 0,05. Gitu ya. Jadi hari ini kita belajar uji prasyarat analisis data atau bisa dikatakan ini uji asumsi klasik data ya untuk menjelaskan apakah model penelitian kita ini normal apa enggak, bisa dipakai apa enggak, bisa diolah atau enggak. Dan kemudian uji validitas reliabilitas. Kenapa Dayat? Saya mau nanya Pak, Ya, sebelumnya maaf menyela. Tadi kan Bapak ada yang maparin soal ini ya, pertanyaan antara sebelum sama sesudah. nah, Nah, kalau misalkan kan kita emang awalnya misalkan perencanaan di awal tuh nyebarin 20 pertanyaan, cuma kan pas diuji validitas sama reliabilitas tuh cuma misalkan yang kepake 3. Nah itu kalau misalkan ada yang di drop gitu, kita nyari pertanyaan lain atau cukup make yang udah valid aja gitu Pak? Karena kan tadi Bapak yang di eh, apa yang di tabel itu cuma make 3 ya. ya, yang ini. Iya, Ah, berarti untuk selanjutnya pakainya yang tiga, Dayat. Kan teman-teman akan uji pertama nih ya. Nanti setelah seminar proposal kan teman-teman validitas reliabilitas. Misalnya sebelum penelitian ada 5 nih, total ada 20. Terus setelah uji validitas totalnya pertanyaan ada 12. Berarti nanti ya disebar ke 200 responden itu yang 12. Begitu ya teman-teman. Yang 20 ini kalian nyebarin dulu ke 20 sampai 30 responden untuk uji validitas reliabilitas. Ya, paham teman-teman? Jadi uji uji coba kuesioner lah dari 20. Mana yang di drop, mana yang valid, mana yang nggak valid. Yang nggak valid dibuang. Ambillah 12. Nah, 12 ini berarti ini yang valid dan reliable baru disebar ke 200 responden. Begitu Dayat. baik Pak. Oke, ada yang lain teman-teman. Sebentar, aku mau tunjukin satu lagi. Wait ya. Mohon segera install SPSS ya teman-teman. Banyak. Mau di Google boleh, terserah aja teman-teman. Mau minta paramat, mau beli bebas. Terserah teman-teman aja. Oke, ini di Google Classroom, teman-teman. Ini materi hari ini saya kasih. Kemudian ini, saya kasih ada 2 latihan nih. Teman-teman tolong dengan amat dan sangat nih latihan. Uji validitas dan reliabilitas pakai SPSS sama uji asumsi klasik. Dua ini, belajarin dulu ya, belajarin dulu. Nah, ada tugasnya di sini. Tugas ini adalah tinggal kalian ngikutin aja step by stepnya yang ada di YouTube saya. Udah ada yang lagi yang ngumpulin ya. Ada yang udah nggak apa-apa teman-teman. Yang penting teman-teman udah mencoba. Saya apresiasi. Nah, ini tugas latihannya di sini. Ini datanya ada di sini teman-teman. Datanya ada di sini. Tinggal prakteknya teman-teman ngikutin seperti di tutorial di YouTube saya. Kita cek ya. Contoh Azizah sama Dayat udah ngumpulin ya. Udah Pak. Kamu udah punya SPSS. Download yang dari IBM-nya doang sih Pak yang free gitu semalam. Ya udah nggak apa-apa. Ini yang mana? Wait. Bentar ya. Jawabannya di sheet 2 Pak. Oh, jawabannya sih dua. Oke, ini multi-call heteroskedastisitas. Tinggal jangan ini ya. Nah, dibikin dibikin kayak gini nih. Bener nih, Dayat. Jadi setelah hasil dideskripsiin. Setelah hasil dideskripsiin ya. Setelah hasil dideskripsiin sama kayak yang saya tunjukin di sini nih.
mana tadi bab 4 ya kan setelah hasil dideskripsiin karena di skripsi orang nggak ngeliat ini nih, nggak ngeliat cuma tabel doang ya, tapi dideskripsiin supaya kita tuh mengerti maksud dan tujuan dari tabel itu apa kayak gitu teman-teman ya. Ini contoh punya Hidayat, oke. Kemudian ada satu lagi ya. Ini yang validitas reliabilitas ya. Nah, ini reliability-nya. Eh, Indikator atau bukti pertanyaan nomor 2, oke. Oke, ini ya. Pokoknya diikutin, disesuaikan sama yang tutorial YouTube saya. Ada di eh sini ya. Teman-teman please latihan. Minggu depan, saya materinya cuma kayak gini. Karena full itu praktek banget. Ya, kalau SPSS tuh praktek banget. Praktek banget. Nah, minggu depan saya kasih berkaitan sama analisis deskriptif sama uji regresi ya untuk menentukan berpengaruh apa enggak. Nah, sebelum uji regresi sama deskriptif, teman-teman harus belajar ini dulu nih, valid sama uji asumsi klasik. Karena tahapannya begitu, teman-teman. Udah valid dan asumsi klasik baru masuk tuh ke deskriptif dan uji regresi. Nah, itu minggu depan. Minggu depannya lagi kita ketemu luring bahas berkaitan sama ini riset bootcamp, materi riset bootcamp nanti saya akan kasih ke teman-teman untuk bisa mempersiapkan penelitian teman-teman. Itu aja yang buat materi kita hari ini. Teman-teman, sekarang tugasnya teman-teman karena ada dua tugas, cari kalau nggak ada ayat bisa berbagi ke teman-teman informasi mengenai SPSS, teman-teman silakan download, install, kemudian kerjain tugas saya. Kita masih punya waktu sampai jam 10. Pak, saya butuh waktu, nggak apa-apa. Gue tungguin sampai minggu depan. Pokoknya sebelum minggu depan harus udah masuk semua latihan. Karena minggu depan itu kita bahas analisis deskriptif sama regresi. Kalau teman-teman nggak nyoba validitas dan asumsi klasik, nggak ngerti lagi tuh. Makin nggak ngerti lagi di uji regresi sama analisis deskriptif. Oke, teman-teman ada yang mau tanya dulu. Muhammad Alfinsih, silahkan. Pak, kemarin kan saya udah ngumpulin Bapak dua, terus Bapak juga udah komen kan. Ah, Di bagian itu, Bapak komentar tentang cover, Pak. Cover yang sesuai pedoman itu yang contohnya Bapak ada nggak sih? ada. Sama daftar pustakanya langsung dimasukin aja, Pak. Daftar pustaka iya dimasukin setiap progres. Kan udah saya ajar, udah saya ajarin belum sih yang pakai contoh pakai Zotero? Belum. Kebanyakan bisanya pada Mendeley, Pak. Iya Menilai nggak apa-apa doang. pakai Mendeley, pakai Zotero sama aja. Oh, kirain kalau dafpus itu kalau misalnya ya udah semuanya gitu. Enggak, tetap dimasukin. Kan itu nanti kalian bikin bab 3 tuh. Nanti kan di Mendeley-nya otomatis update kan. Ketika Ya, kalian insert bibliografi oke oke, Pak. gitu, Kakak. Yang cover, Pak. Contohnya gimana, Pak? Yang cover ya. Udah aku share belum sih di sini? Belum pernah, Pak, waktu itu di grup doang Bu Eka yang ngirim deh. Tapi Oh, oke. Bentar, bentar, bentar. Aku cari dulu. Aku share ya sebentar ya. Tut, 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 tut. Bentar, aku cari dokumenku dulu. Oke, aku share dua ya sebentar ya. Hmm. Contoh skripsi.
Udah tuh, coba cek teman-teman di Google Classroom. Ini contoh punyanya PAP. Ada dua, ya. Dia tim bentuk covernya kayak gitu, ikutin pedoman. Oke, sudah masuk, Pak. Terima kasih, Pak. Oke kakak, sama-sama. Pak, saya mau nanya, Pak. Boleh, silakan. Kan tadi Bapak, kalau nggak salah, ngarahin buat minta, apa sih namanya, aplikasi ke Pak Pak Rahman, Rahmat di Tower B, lantai berapa, dua, Pak? tiga. Oh, lantai tiga. Itu, misalkan kita dapat nih, tapi kan SPSS tuh ada beberapa versi ya. Kalau nggak salah ada 26, ada 28, ada 29. Hmm. Itu kalau dapetnya yang mana aja nggak apa-apa kan ya Pak? Karena kebetulan tadi ada yang ngehubungin saya dapat versi cracknya gitu loh. Nggak apa-apa, apa aja terserah, sama aja lah. Baik Pak. Nggak apa-apa Dayat dan teman-teman gak usah takut, sama aja. Paling tampilan desain grafisnya doang kelihatan keren. Sama aja, yang penting bisa ngitung, bisa keluar tuh outputnya. Ada lagi teman-teman. Oke, kalau nggak ada, mohon itu ikutin ya. Kalau ada crack-annya silakan di-crack. Silakan di-crack, silakan diinstal. Kemudian latihan dua, dua hal ini. Minggu depan saya kasih materi lagi dua, uji regresi sama analisis deskriptif. Kalian coba lagi. Kenapa, Dayat? Saya lupa bilang Pak, untuk minggu depan prodi PAP mau KKL Pak hari Kamis. Oh, ya udah. Aku kasih di Google Classroom kok. Ya udah baik Pak. Kasih Google Classroom, kasih YouTube-nya. Teman-teman ikutin. Jadi dua, dua minggu ini nih online, teman-teman. Yang penting teman-teman praktek, uji coba. Nggak tahu, tanya. Ya, nggak tahu, tanya. Nanti pertemuan ketujuh baru kita luring. Saya mau bahas teman-teman, bantu teman-teman materi riset bootcamp saya mau kasih. Supaya nanti teman-teman bikin skripsinya lulusnya cepet. eh apa namanya, nggak ada hambatan, lulus tepat waktu semua, gitu ya. Ya, pokoknya nih tugas Oke ini Pak. minggu ini itu dulu. Nanti minggu depan dua materi lagi. Sekalian sekaligus kalian selesaiin ya bab satu sampai bab 5-nya. Oke? Semangat ya, gak usah Baik, stres. Pak. Di sini yang bukannya stres nih Mutia, Aufa, Rena, Yasinta, jangan stres-stres loh. Smile, smile. Ya. Oke, teman-teman, makasih banyak. KKL kemana kalian minggu depan? Sama kayak APD deh Pak, kalau nggak salah ke Oh, diskusi Bandung blog. ya? Iya, Ya udah, jangan lupa jalan-jalan ya. Titip Cimori, Cimori mah puncak ya. Enggak lah. Ya udah, makasih teman-teman. Sukses buat teman-teman. Please latihan. Pesan saya, please latihan. Latihan, ikutin tutorial saya, download aplikasinya, install di laptopnya teman-teman. Please latihan, kumpulin. Minggu depan pun sama. Kalau KKL nggak apa-apa, have fun aja dulu sembari ketemu sapi, ayam, bebek di sana. Pulang, besok paginya latihan ya. Jangan sampai nggak latihan. Minggu ketujuh baru saya ketemu luring sama teman-teman. Oke? Oke, makasih teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi. Minggu depan, Hidayat, ingetin saya kasih tutorial untuk dua analisis lanjutannya ya. Kalian latihan lagi ya.
Baik, Terima Pak. kasih teman-teman. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Sehat Waalaikumsalam. selalu. Waalaikumsalam.